Selamat siang, Pak Aziz dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Kode Etik Psikologi yang membahas pasal 73 sampai pasal 80. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Teresa Destinauli Simanulang. Kemudian ada Paulina Hastanu Putri, Windy Mila Vanesti, Fadila Rizkia Nurul Asmi, dan Danang Dino Yuda Laksono. Saya di sini pertama ingin membahas pasal 73. Pasal 73 itu membahas tentang informed consent dalam konseling dan terapi. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling, psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapat informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Pasal yang kedua, isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. Kedua, telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. Dan yang ketiga, persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Kemudian yang ayat ketiga, informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses konseling psikologi atau psikoterapi. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, biaya. Keempat, keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. Kelima, batasan kerahasiaan. Dan yang keenam, memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Kemudian yang ayat keempat, hal-hal yang akan berkaitan dengan sifat konseling atau psikologi atau psikoterapi, seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi. Risiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Dan ayat yang kelima, jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling, dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pasal 73. Pasal 73 ini membahas hal terkait informed consent atau persetujuan tertulis dalam terapi psikologi. Informed consent atau surat persetujuan adalah pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling maupun terapi. Informed consent menjadi dasar dalam memulai konseling dan perlu dibicarakan sebelum dimulainya sesi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjunjung tinggi kode etik profesi mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama sesi berlangsung. Selain itu, informed consent juga harus disepakati tanpa adanya paksaan ataupun manipulasi salah satu pihak. Konselor akan memberikan pemahaman mengenai proses yang akan dilakukan, serta memberitahu bahwa konseli bisa menghentikan proses sewaktu-waktu jika memang merasa tidak nyaman. Dalam proses konseling atau psikoterapi, terdapat beberapa batasan, diantaranya ruang, sentuhan, waktu, dan memberi rasa nyaman atau aman. Dalam aspek ruang, ketika melakukan konseling,
itu dilakukan di ruang resmi dan profesional, seperti misalnya ruang klinik ataupun ruang konseling. Jika berpraktek di rumah, biasanya akan ada ruangan khusus yang terpisah dari tempat private konselor. Aspek yang kedua itu sentuhan. Konselor atau terapis tidak menyentuh tanpa izin konseli, terutama jika konselor atau konseli berbeda jenis kelamin. Konselor harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin menyentuh bagian tubuh konseli, meskipun dengan maksud untuk menenangkan konseli. Dan yang ketiga, waktu. Masing-masing layanan psikologi memiliki batasan waktu tersendiri. Pada umumnya, layanan tatap muka psikologi atau konseling akan berlangsung selama 1,5 jam sampai 2 jam. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman dan nyaman. Tugas konseling ditentukan bersama antara konselor dan konseli. Bisa jadi dalam konseling akan membahas hal-hal yang membuat konseli tidak nyaman, seperti membuka luka lama, namun pembicaraan itu harus didasari oleh tujuan utama konseling yang sudah disepakati bersama dalam informed consent. Kemudian di sini saya mengambil contoh kasus yang diambil dari sebuah blogspot tertulis pada tanggal 23 November 2012. Seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 SD ke psikolog di Biro Psikologi YYY. Sang ibu meminta kepada psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya termasuk anak autisme atau tidak. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autisme karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya berbeda dengan tingkah laku anak seumurannya. Psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya. Dan dari hasil tes yang diberikan kepada si ibu tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autisme karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya yang berbeda dengan kelakuan anak-anak pada seumurannya. Psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu, tetapi sang ibu tidak memahami istilah-istilah dalam psikologi. Setelah dilakukan tes ulang, ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog yang ada di biro psikologi itu mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi, ibu tersebut membawa anaknya kembali ke biro psikologi yang berbeda di kota X. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autisme, tetapi slow learn. Padahal anak tersebut sudah mengkonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikologi YYY tersebut tidak memiliki izin praktek dan yang menangani bukan psikolog, hanya sarjana psikologi strata 1. Ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak dalam proses terapi. Nah, dari contoh kasus ini terlihat bahwa Biro Psikologi YYY ini melanggar kode etik pasal 73 karena sebelumnya tidak adanya penandatanganan surat persetujuan atau informed consent. Dan kemudian kebetulan ibunya ini bukanlah seorang ibu yang memahami pemahaman tentang ilmu psikologi, dan saran untuk kedepannya apabila masyarakat ingin terapi dengan psikologi, itu alangkah baiknya mencari tahu tentang pemahaman psikologi dan menandatangani surat persetujuan atau informed consent agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Bisa dilanjutkan ke pasal 74. Baik, lanjut ke pasal 74. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya karena jaringan saya yang kurang baik. Lanjut pasal 74. Pasal 74 ini membahas konseling psikologi atau psikoterapi
yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling, psikologi, atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, semisal suami, istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut? Peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat atau dilibatkan dalam proses terapi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan azas kerahasiaan. Bisa dilihat dari bab 5 buku Kode Etik ini tentang kerahasiaan. Yang ketiga, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, semisal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian. Psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Bisa dilihat pasal 16 tentang hubungan majemuk dan pasal 60 tentang peran-peran majemuk dalam forensik buku Kode Etik ini. Dan ini contohnya. Contoh dalam pasal ini adalah seperti berikut. Belakangan ini muncul seorang psikolog yang melakukan praktik kepada keluarganya sendiri. A adalah seorang psikolog ternama dan terhandal. Dia mempunyai seorang bapak yang bermasalah dengan kejiwaan skizofrenia. Lalu, bapak tersebut dibawa oleh ibu ke biro psikologi si A. Karena ibunya percaya dan ia berharap ditangani sendiri oleh anaknya yang handal tersebut bisa memulihkan ayahnya kembali. Setelah dibawa ke si A untuk menenangkan hati seorang ibu, dia mengatakan bahwa bapaknya tidak sampai ke tahap sakit jiwa. Si bapak diberi terapis dan layanan dari pengalaman yang dia dapat serta memberi obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang diderita dengan sekuat tenaga tanpa meminta bantuan atau ahli psikolog lainnya demi menyembuhkan orang tuanya sendiri. Tetapi setelah lama menjalankan pengobatan sampai sembuh kembali, ternyata hasil yang dilakukan A tidak valid karena dia melakukan pelayanan hanya berdasarkan hubungan dan pengalaman. Itu salah satu contoh dari pasal 74. Lanjut ke pasal berikutnya. Saya di sini akan membacakan dengan pasal 75 tentang konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Lanjut dong pasal 76. Pasal 76 yaitu tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikolog atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Jika memungkinkan, psikolog
mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Lanjut dengan contoh kasus pelanggaran. Di sini adalah contoh kasus pelanggaran pada pasal 76, yaitu seorang psikologi laki-laki memberikan psikoterapi terhadap seorang anak. Setelah beberapa sesi terapi, ibu dari sang anak tersebut memperlihatkan ketertarikan terhadap satu sama lain terhadap sang ibu akan mempengaruhi profesionalitasnya dalam melanjutkan proses terapi sang anak. Psikologi tersebut kemudian mempertimbangkan untuk merujuk klien anak tersebut kepada rekannya yang lain. Namun, di sisi lain, psikolog tersebut khawatir perkembangan yang telah diraih sang anak melalui sejumlah sesi terapi yang telah ditempuh akan menurun atau bahkan hilang. Selanjutnya dengan pasal 77. Selanjutnya yaitu pasal 77. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Ayat yang pertama, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi, seperti istri, suami, ataupun pacar. Ayat kedua, yaitu psikologi tidak terlibat dalam keintiman psikologi atau terapi. Nah, di sini psikolog juga tidak boleh mengakhiri konseling dengan alasan agar lebih intim atau akrab kepada klien tersebut. Selanjutnya ayat ketiga, yaitu psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Ayat keempat, psikologi tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi, kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman juga harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal seperti riwayat pribadi seseorang yang menjalani terapi, status mental klien, kemungkinan yang lebih buruk pada klien, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh dari pasal 77, contoh pelanggaran pasal 77 ayat 3. Joko adalah seorang psikolog yang sudah lama bercerai. Kemudian suatu hari ia kedatangan seorang klien gangguan jiwa yang merupakan mantan istrinya. Ia tahu bahwa ia tak boleh menangani klien tersebut. Namun karena Joko masih memiliki perasaan kepada mantan istrinya itu, ia memilih tetap menangani mantan istrinya tersebut. Nah, contoh kasus ini masuk ke dalam pelanggaran kode etik psikologi pasal 77 ayat 3. Selanjutnya ke pasal 78. Pasal 78, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat pertama, psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling. Selanjutnya, psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Debriefing, ayat ketiga, debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan
Jika pada saat awal pelayanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Ayat keempat, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Contoh pelanggaran kode etik pada pasal ini itu yang disampaikan oleh Mbak Teresa di pasal 73, bahwa sang psikolog tidak memberi penjelasan singkat yang mudah dipahami oleh klien. Jadi di sini saya akan menjelaskan pasal ke-79 tentang penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Dalam pasal 79 tertulis bahwa psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Pasal ini dapat dilihat dari pasal 22 buku kode ini tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Nah, dalam kode etik pasal 79 ini disebutkan bahwa saat psikolog menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik. Hubungan terapeutik ini yang dimaksud ialah hubungan responsif antara konselor dengan klien sehingga menghasilkan perubahan dalam kognisi, perasaan, dan perilaku. Nah, interaksi terapeutik ini memiliki prinsip-prinsip dasar seperti menyediakan hubungan yang suportif dan empatik. Dalam kode etik pasal 79 ini juga dijelaskan bahwa psikolog senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Contohnya di sini adalah ketika psikolog X sedang menjalankan psikoterapi dengan kliennya, dan ternyata kliennya harus pindah keluar kota sehingga psikolog X dengan kliennya ini tidak bisa bertemu kembali. Maka psikoterapi yang dijalankan dengan psikolog X ini dapat dihentikan dan psikolog X mengalihkannya kepada sejawat psikolog lain yang satu kota dengan klien tersebut. Lalu lanjut di pasal yang ke-80, bisa lanjut ke pasal yang ke-80. Nah, dalam pasal 80 ini tentang penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Di ayatnya yang pertama, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Ayatnya yang kedua, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Lalu yang ketiga, sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Nah, dalam pasal yang ke-80, dalam kode etik psikologi pasal 80 ini disebutkan mengenai penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Psikologi atau psikoterapi dapat dihentikan oleh psikolog ketika klien sudah sangat jelas tidak membutuhkan bantuan terapi lagi atau ketika klien sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dengan terapi yang dijalani dan dapat dihentikan ketika terapi yang dilakukan dapat membahayakan klien. Contohnya adalah yang pertama,
Psikolog X mengakhiri pemberian psikoterapi dengan klien yang mengalami gangguan kepanikan karena klien sudah tidak memerlukan terapi lagi. Psikolog X tidak meneruskannya hanya agar ia terus mendapatkan uang dan merugikan klien. Jadi karena kedua belah pihak karena psikolog X sudah mengetahui dengan jelas bahwa kliennya sudah tidak membutuhkan bantuan lagi, ia menghentikan konseling atau psikoterapi tersebut. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah psikolog X, laki-laki, sedang menjalankan psikoterapi kepada seorang anak perempuan. Setelah beberapa kali sesi terapi, ibu dari anak perempuan tersebut memiliki ketertarikan kepada psikolog dan begitu pula sebaliknya. Maka mempertimbangkan profesionalitas dan agar tidak terhambatnya proses terapi yang dapat membahayakan kondisi si anak tersebut, maka psikolog dapat menghentikan terapi dan merujuknya merujuk klien ke sejawat psikolog lain. Demikian penjelasan dari pasal 79 dan 80. Demikian penjabaran dari pasal 73 sampai pasal 80 dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata atau hal lainnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.